wabarakatuh. Saudara semuanya, sahabat petualang gaib dimanapun berada, alhamdulillah kita diberikan kesempatan berjumpa lagi. Malam ini kita coba kuak sesuatu hal yang mungkin jarang dialami ya, tetapi hal ini mungkin sering didengar keseharian kita. Apa itu? Tentang bangsa jin ketombe yang mengganggu keseharian kita atau yang mengganggu aktivitas kita. Jin ketombe seperti apa? Jadi ceritanya gini. Ada tamu datang ke sini ya untuk konsultasi berobat. Nah, setelah berobat konsultasi, setelah sambil konsultasinya adalah beliau menceritakan bahwa beberapa minggu yang lalu beliau tuh membeli mobil ya. Beliau membeli mobil dan setelah membeli mobil seperti biasa dipakai dalam kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Nah, pas malam Jumat katanya kurang lebih jam setengah satu, jam 1, pas malam Jumat kedua waktu dia membeli mobil ya, waktu si bapak ini membeli mobil berarti malam Jumat kedua sekitar kurang lebih jam 1, setengah satuan, beliau dikagetkan dengan suara mobil. Jadi tiba-tiba mobil itu hidup sendiri. Lalu beliau terbangun. Nah, si bapak ini terbangun tapi mendengar suara mobil dikiranya ada maling gitu ya. Dikiranya ada maling, si bapak lari ke depan. Saat lari ke depan, mobil di dalam garasi tertutup rapi, nggak ada orang, pintu tertutup, bahkan pintu terkunci. Nah, beliau membuka kunci nggak bisa, lalu di senter di dalam nggak ada orang. Lalu si bapak ini baru sadar, baru ingat bahwa kuncinya ada di kamar. Lalu si bapak lari ke kamar. Nah, si bapak ini belum mikir apa-apa. Buka lalu dimatikan kontaknya. Udah, si bapak ini nggak mikir apa aneh-aneh gitu. Cuman sempat mikir anehnya, kok bisa hidup, kenapa ya, apa koslet gitu. Pikirannya koslet gitu. Lalu besoknya si bapak memanggil montir, dicek, ternyata tidak ada yang koslet, kabel-kabelnya rapi. Nah, ternyata setelah malam Jumat, malam Sabtunya, besoknya lagi, kurang lebih jam 11 katanya, itu hidup lagi sendiri. Persis di starter. Persis di starter. Lalu istrinya pun mendengar, "Bah, siapa yang hidupin mobil?" Nah, lalu dicek lagi. Nah, si bapak mulai agak berpikir tuh, kenapa ini mobil ya gitu. Nah, setelah kejadian 2 kali itu tidak ada kejadian lagi ya, tidak ada kejadian lagi. Nah, malam Jumatnya itu ternyata kejadian lagi. Kejadiannya jam 7 malam. Bayangkan masih sore. Itu mobil di starter. Sama seperti starter mobil nggak hidup gitu. Cenges gitu, nggak hidup ya. Cenges gitu. Nah, kaget tuh si bapak. Lah, siapa yang nyetar mobil, kata si bapak. Lalu dicek, nggak ada orang. Gitu sama. Terus pas duduk setelah ngecek mobil itu kembali masuk, lalu duduk si bapaknya. Saat duduk mobil itu di starter lagi. Cenges. Langsung si bapak itu merinding, kaget, takut, dan istrinya pun takut, kaget. Mereka loncat gitu. Apa sih itu ya? Gitu. Pas itu diceklah berdua dan anaknya ikut. Lalu mobil itu mati lagi. Dicek, kunci dipegang. Itu pintu masih tertutup rapi. Lalu ditutuplah lagi. Pas masuk ke dalam, pas ditinggalkan masuk lagi ke dalam karena dirasa tidak ada apa-apa, kembali ke dalam, itu di starter lagi. Cenges, langsung hidup mobilnya. Ya, semuanya kaget sok, tapi memberanikan diri untuk mematikan mobil itu. Nah, setelah mematikan mobil itu, inisiatif anaknya direkam. Setelah direkam, alhasil setelah dimatikan ternyata terekam saat starter, lampunya sempat hidup, tapi di dalam tuh nggak ada orang. Nah, di situ karena aneh, mobilnya dibawa ke sini langsung. langsung diruat di sini. Gitu. Nah, jadi sebelum saya ceritakan lebih lengkap apa yang terjadi di sini, makhluk apa, jin ketombe itu, kita coba cari tahu melalui mediator ya. Ngeri nggak coba beli mobil baru tiba-tiba begitu?
menakutkan. Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Kalau saya mah enak. Ada yang ngajak ngobrol berarti. Kalau kalian takut kayaknya. Nih, kamu siapa? Kamu ada di mobil itu, ha? Kamu siapa? Kenapa ada di mobil itu? Hmm? Kamu tuh siapa? Kok ada di mobil itu? Ini bekas bakar ikan si Uci ya? Oh, si Uci kesini ya, nggak bilang-bilang. Kamu siapa kok ada di mobil itu? Lagi apa di mobil itu kamu? Main-main saja. Main apa? Masa main di mobil? Biar semua manusia itu kaget. Biar apa? Kaget. Biar manusia itu kaget. Iya. Tujuannya apa? Kenapa ngaget-ngagetin? Itu mobil baru dibeli. Kamu tidak tahu. Nggak tahu ya, iya nggak tahu. Makanya saya nanya, nggak tahu kejadiannya. Itu bukan baru. Oh, itu bukan baru. Iya, beli bekas. Kan itu beli bekas. Kamu tidak tahu Iya, itu kan Itu. beli bekas. habis dipakai apa dan ada apa. Nah, itu yang saya mau tahu, habis dipakai apa? Kenapa bisa ada kamunya di situ, Jin Ketombe? Ada manusia yang Apa itu? Lemes nggak makan? mati. Oh. Maksudnya manusia ketabrak mobil itu atau dibunuh di mobil itu? Mati. Di mobil itu. Kenapa manusia mati di mobil itu? Dari belakang. Oh, ada yang membunuh. Oh. Berapa orang? Satu. Kamu tidak tahu ya ada itu. Ya nggak tahu lah. Mana saya tahu, mobilnya aja jauh di Jakarta. Nah, itulah maksud aku, biar manusia takut, Iya. kaget. Oh, mobil itu lalu dijual. Iya. Gitu awal mulanya. Terus kenapa bisa ada kamunya? Ngapain kamu di situ? Jadi kamu, oh saya paham. Kamu berpura-pura jadi orang yang mati itu. Iya, kan manusia biar percaya bahwa yang mati itu ada di situ arwahnya. Gentayangan jadi aku. Suka tinggal di situ. Hmm. Hmm, Oh gitu. Jadi kamu terus sengaja menyamar jadi orang itu. ya Itu jangan-jangan mobil udah dibeli-beli, udah dijual-jual berapa kali itu? lebih dari 3 orang. Lebih dari 3 orang. Ya, setelah kejadian itu tidak ada yang mau. Pantesan murah banget ya. Harga mobilnya tuh murah belinya. Makanya tergiur karena dijual murah. Karena takut ini ada dia, Jin Ketombe ini. Itu baru saja seperti itu sudah ketakutan. Yang sebelumnya lebih parah. Yang sebelumnya diapain sama kamu? Aku wujudkan diri tanpa kepala. Waduh. Kepalanya gelinding. Pas dia mau masuk mobil, dibuka pintunya, kepalanya gelinding. Langsung Lucu. pingsan dia. Iya. Oh. Terus kamu ketawa lucu. Iya. Seneng aku lihat manusia yang seperti itu. Lari. Itu kepala kamu digelindingin. Iya. Kalau saya ambil nggak bisa nyatu lagi gimana tuh?
bisa kan langsung hilang. Awas lu ngerjain depan gue ambil kepalanya nggak bisa nyatu lagi, tahu rasa kau. Saya baru aja nyala sudah ketakutan. Lucu ya? Iya suka aku. Ah, parah. Nah, nanti habis ini dijual lagi mobilnya, beri lagi, baru lagi manusianya yang takut lagi. Kupret. Jadi kamu lucu, seneng gitu. Aku senang lihat manusia yang lari ketakutan. Parah ini. Wah, wah, hantu manusia itu ada lagi arwahnya gentayangan. Itu gentayangan katanya. Oh, ada yang Jin datang ketombe. bawa Apa? sumur-sumur air. Oh, diobatin ya mobilnya. Terus kenapa kamu nggak pergi, udah diobatin? Parah kau. Manusianya bohongan. Cuman air dibuang-buang. Semuanya lari. Lagi itu katanya. Aku lihatnya ketawa. Parah nih. Jin ketombe parah kau. Oh, dibodohin itu manusia. Tapi aku suka dengan melihatnya seperti itu. Kamu sebelum di mobil itu di mana? Di jembatan. Di jembatan. Iya. Memang mobil itu ketemu kamu di jembatan itu? Tidak. Di Tidak mana? jauh dari situ. Oh, Aku tidak bukan jauh. Di jembatan. Terus kenapa kamu bisa tahu ada mobil itu terus kamu Ya, pakai? aku tahu lah. Orang itu wilayahku. Oh, jadi kamu lewat ke situ terus ada kejadian itu. Terus kamu seneng. Aku situ. Di jembatan sudah tidak aneh. Manusia sudah tahu ada bangsa kami. Itu mobil harusnya 150 juta, jadi 100 juta. Ya rebutan jadinya ya. Harusnya 150 pasarannya, ini cuma 100. Ya akhirnya rebutan. Nggak taunya ada jin ketombe ini. Jin ketombe berarti kamu udah 3 kali ya? Ya, enggak kali. Tapi aku paling suka yang itu tuh, yang ada manusia gini ngepet air. Aku lihat dari dalam. Ya. Kemarin itu begitu tuh. Si Miko tuh. Di mana? Ya Apa? dikepretin juga sama si Miko santri saya. Di sini. Pakai air juga seperti itu. Iya. Lucu itu, aku ketawa sendiri. Padahal aku ada di dalam tapi dia tidak lihat. Wah, bohongan dia. Enggak kemarin. Saya. Kemarin santri saya ngepretin air juga ke mobil yang ada kamunya. Kamu lagi kemana itu? Nggak ikut ke sini kau? Enggak, aku tahu mau dibawa mobilnya. Ya, aku keluar dulu. Kemarin nggak ada dia, pas dikepret-kepret sama Miko dia nggak ada kayaknya. Aku itu mobil mau keluar, aku dengar. Pas pulang ke rumah masuk lagi dia, tuh kupret. Kenapa nggak ikut ke sini kemarin? Wah, aku tahu. Mau tidak mau. Kenapa nggak mau? Bodoh itu. Nggak sebodoh itu. Kan nanti diciprat lagi air, katanya seneng. Tapi airnya beda. Beda apanya? Yang itu mah pakai apa itu? Kayak apa itu? Itu diikat. Beda itu. Iya, ini juga sama pakai air. Iya, tapi beda. Tapi aku nggak lihat yang kemarin. Karena aku tidak ikut. Ini dicampur air kencingnya si Miko, ini tahu rasa lu. Aku tidak ikut. Ya, tidak lihat dulu sih. Kalau kamu harusnya campur air kencing kuda ya, biar tahu rasa. Air kencing, wah, bau dong. Disembur pakai air doa malah ketawa dia. Pakai air kencing kucing apa kuda buat tahu rasa. Aku lihat dulu ada enggak. Aku tidak ada di situ. Wah, keluar. Nggak ikut kau sini kamu kemarin, curang kau lah. Ikut di sana, keluar dulu. Nanti pulang aku masuk. Nggak, mobil itu udah saya pagar, kamu nggak bisa masuk. Dan Kamu itunya kan sekarang, tapi aku masih ada di dalam itu, lingkungan itu, rumah itu, tempat itu, mobil
Iya, ada tapi di kan nggak situ. bisa masuk sekarang kamu. Iya, nggak bisa nyala lagi. Susah. Nggak bisa nyala. Itu lu bisa nyalain itu gimana? Pakai apa kau? Kupret. Kamu mau tahu ya? Kamu pernah belajar sekolah STM apa gimana? Aku sering lihat kok manusia itu mau nyalain atau enggak. Aku lihat dari samping. Ya udah, itu urusan kamu. Sekarang gini, kamu nggak ada yang nyuruh manusia berarti Nggak. untuk nempatin mobil itu? Enggak. Nggak. Aku suka aja ngerjain manusia. Mm-mm. Manusia bodoh. Kok bodohnya kenapa? Lihat kepala gelinding, kepala manusia katanya, pada itu kepala aku. Kepala aku itu. Yang namanya kepala ngegelinding ya pasti disangkanya kepala manusia. Iya. Tapi wujudnya sama sih. Mukanya sama yang mati. Ya iya, disangkanya itu kepala manusia, ya takut orang. Ada darahnya lagi. Gini. Kok bisa ada darahnya tuh, diapain? Bukan darah itu mah. Apa itu? Aku bisa aja ngelupain darah. Air atau apa? Iya. Oh, air. Tapi kelihatannya darah oleh manusia. Padahal air putih Iya. biasa. Iya. Dia tidak tahu. Lari langsung pingsan. Itu yang mana, yang kedua ya? Iya. Kalau yang pertama diapain sama kamu? Ada lagi. Nih kalau ada yang nonton nih, pelakunya ini nih, Jen Ketombe nih. Yang pertama diapain? Dia mau maju nggak bisa maju. Aku tahan. Set. Tapi hidup mesinnya. Iya. Sampai keluar asap. Begitu. Nah. Dia mau maju. Gak nyala-nyala. Nggak maju. Aku tahan. Mau maju tapi nggak nyala, tapi bunyi mesinnya. Iya. Itu bannya muter nggak? Iya, enggak. Kan nggak bisa maju. Aku yang nahan. Bingung dia. Diapain? Oh ya ditahan. Ya, Iya. ditahan biar nggak maju. Ditahan. Dia kebingungan. Sampai nyari, muter dia. Dari bawah dia liatin begini. Apa ya katanya? Oh, montir itu, montir. Cek mesin, montir. Iya, dia begini. Dari bawah aku liatin dari atas. Ketawa. Tapi yang pertama tahu Apa? tahu ada yang mati di situ. Oh, terus kenapa dibeli? Udah tahu ada yang mati Dia di mobil. Dia tetap seperti yang kedua. Tidak Ya kan udah tahu ada yang Iya. mati di dalam mobil Iya. itu, kenapa dibeli bekas? Tidak tahu aku. Tanya saya sama orangnya. Tapi mobilnya banyak dia. Oh, buat dijual kali ya? Apa buat dipakai? Karena murah sih ya. Pasaran 150 itu 100 juta ya dibeli lah. Mobilnya banyak tuh. Berani tapi dia tidak takut, tidak lari. Nggak lari. Oh, pernah kamu takutin? Iya. Aku pernah juga. Tapi dia nggak takut sama kamu. Tidak. Terus kamunya gimana kalau dia nggak takut? Kalau dia nggak tidak takut? seru. Nggak seru. Iya, aku tidak ketawa banyak. Hmm. Dia hanya diam saja. Cuma liatin. Kamu diliatin? Iya, cuma diliatin saja. Padahal lampu aku dia di depan. Begitu. Berarti kamu nggak berharga di depan dia, nggak berwibawa ya? Wah, ya udah, tapi beruntung dia. Apa? Jual lagi mobilnya. Jual lagi ya, iya. Kok dia bisa nggak takut sama kamu? Tahu. Kenapa dia? Apa? Tidak tahu. Dia udah tahu ada aku di situ. Cuman bilang jangan ganggu, masing-masing saja. Begitu katanya. Tapi dia tahu kalau di mobil itu ada korban ya, Iya, manusia. tahu dia. Tapi mobilnya banyak, bukan satu. Berarti udah biasa nampung. Murah ya. Biasa nampung mobil murah mungkin udah tahu. Jadi sudah siap-siap. Kamu selain ke mobil itu pernah nggak ke yang lain? Aku ikut. Pernah nggak ke yang lain selain mobil itu? Iya. Oh, saja, pernah. Tapi ikut Ikut gimana di maksudnya? atas. Oh, Di atas. Ikut aku. ngapain ikut di mobil di atas? Dilihatin orang-orang, manusia banyak itu. Diliatin. Diliatin gimana maksudnya? Kan mobil itu lewat ke jembatan tempatku. Ya. Aku naik saja di atasnya. Kok orang bisa lihat kamu? Iya. Kan aku mau
mapakan diri supaya dilihat. Ada yang berhentiin. Mang, berhenti. Itu di atas ada orang katanya. Mana ada kata dia. Nggak bawa orang saya. Pas dilihat ke atas. Oh, ada aku, dia lari. Oh, kamu penghuni jembatan. Iya. Wah, aku kan rumahnya di situ. Wah. Usil ini. Jembatan ini arah menuju daerah Jakarta ya. Nanti kita cek ke sana kalau ada waktu. Tapi yang paling seru ada lagi yang di jembatan situ. Selain kamu di situ ada lagi nggak? Banyak nggak? Banyak. Ada kuntilanak juga. Oh, Gangguin juga dia. Ikut di motor. kuntilanaknya? Iya. Masa? Duduk di motor, motornya jadi berat. Motornya jadi berat. Kuntilanak duduk di motor, motornya Iya. jadi berat. Iya. Manusianya sendiri. Bawa motor tuh. Si kuntinya ikut di belakang, motornya berat. Gitu. Banyak lah, pokoknya situlah. Yang sering gangguin. Bukan Nanti kita gangguin. liputan ke sana ya. Mudah-mudahan ada waktunya. Dasar kamu ya. Jadi mulai sekarang kamu nggak boleh ada di mobil itu lagi. Tidak mau. Itu mobil sudah jadi rumahku, tapi aku sekarang nggak bisa masuk gara-gara kamu ya. Iya, kamu pilih mobil apa pilih jembatan? Mending jembatan sih, banyak manusianya. Ya, tapi di jembatan juga jangan, ini bahaya, ini usil. Tapi tidak setakut mobil itu. Enggak lah, kamu di jembatan juga enggak, di mobil juga enggak. Terus akunya di mana? Kamu naik kebo aja. Tapi jangan, Aku bahaya. punya rumah. Kalau naik kebo bahaya, nanti kebonya dikendalikan. Ngamuk kabug-kabugan ke kampung nanti, waduh bahaya. Kamu di atas ikan aja. Ikan lah di air. Tidak bisa aku di air. Kamu nggak bisa gabung sama jin air? Tidak bisa, nanti dimarahin. Sama? Ya sama mereka. Sama jin air? Iya. Oh, karena berbeda. Beda wilayahnya. Aku saja masuk ke air sungai tidak boleh. Sama siapa? Sama mereka. Kan ada kerajaan air di situ. Tapi tidak boleh. Oh, kamu di atas, di jembatan itu kamu bukan di sungainya, bukan di Iya, airnya? Bukan. Di atasnya? Iya, Yang di air itu ada lagi? ada lagi kerajaan. Tapi mereka tertutup, tidak keluar. Berarti Suka mereka keluar adanya di manusia. dalam air, jembatan itu dalam airnya ya? Iya. Oh, kalau dia adanya di daratnya, kamu di daratnya. Iya. Saya kira kamu ada di dalam airnya juga situ. Tidak boleh, mereka pasti akan marah. Kenapa berbeda-beda begitu? Wilayahnya beda-beda. Beda wilayah apa memang beda kehidupan kalian dari dulunya? Satu dari wilayah juga beda. Hmm? Karena memang kita melanggar. Masuk ke situ tidak boleh, ada batasannya. Terus juga kehidupannya ya berbeda. Kamu memang di darat Iya. dari Aku dulunya. sukanya terbang. Begitu. Ya mereka diam situ di air, menjaga wilayahnya. Oh. Pasukannya juga banyak. Jangankan masuk ke wilayahnya, mendekatinya saja tidak boleh. Marah-marah langsung. Wah. Terus sekarang saya marahin kamu. Kamu jangan di situ. Marahnya kenapa? Aku tidak ganggu kamu kok. Nggak ganggu saya, tapi kamu ganggu yang punya mobil. Tuh, yang punya mobil kan bukan kamu. Kenapa kamu yang marah? Iya sih, benar sih. Kan itu tugas saya. Nah, Membela tugas, yang membutuhkan. dulu. Ya, tugas saya membela yang membutuhkan. Yang membutuhkan ya saya bantu. Kan aku tidak mencelakai mereka. Jangan Itu ganggu. bisa celaka itu karena takut orang bisa kejedot, bisa kepleset. Iya. Bahaya Kayak itu. manusia yang kerja di rumah. Yang iya. Gimana maksudnya? Ada yang kerja manusia. Iya, yang kerja di situ. Terus Iya, lagi beres-beres itu. beres-beres. Oh, mobilnya langsung aku nyalain. Dia lari. Bom. Tuh. Kepalanya berdarah. Oh, kurang ajar kau. Malah ketawa. begitu ya. Berdarah. Lah itu bahaya. Malah ketawa Lucu kamu. larinya. Ya.
Sampai dirawat. Atau dia. Kurang ajar lu. Ini Simbanya nonton ya. Tenang Mbak, nanti saya balas dendamkan Simba, tenang. Adalah, begitu dia kamu yang kejedot iya. Iya bahaya itu, karena takut bisa bahaya. Jadi kamu akan saya hukum nanti. Oh, Simba balas dendam sama wah, kamu. nggak bisa. Aku nggak bisa dihukum. Tidak Sampai ada dirawat yang 3 hari Simba. Emang bisa kamu hukum aku? Enggak bisa. Megang emang bisa megang aku nggak bisa. Simba nanti yang hukum kamu. Ingat nggak kamu sama Simbanya itu sampai Iya. dirawat 3 hari? Ada sekarang masih ada lukanya bekasnya. Ya ada lah orang dijahit. Kamu ingat Simba itu? Iya tahu nanti ketemu aku kerjain lagi dia. Nggak bakal ketemu kamu, saya penjara. Siapa yang penjaranya manusia itu? Silahkan. Simba nanti yang menjara kamu. Nggak, aku nggak bisa. Aku Bisa. mah bebas. Tinggal pergi saja. Sekarang juga mau pergi aku mah. Pergi kemana? Ya kerja lagi di sana. Kerja apa? Kamu punya pekerjaan apa? Punya pekerjaan yang paling. Kerjanya apa kamu? Kerjain manusia. Kerja kurang ajar nih. Kerjain Cengket manusia ombak. itu sama saja kerja aku juga. Emang manusia saja yang kerja, aku juga kerja. Ah, dasar jengket tombe nih. Kamu ngapain? Ada orang di situ korban, kamu manfaatkan keadaan buat nakut-nakutin. Itu urusanku. Cuman buat main-main doang. Urusan. Cuman buat main. Iya, Dasar kamu keong racun. ada yang lebih parah dariku. Apa? Bahkan bisa manusianya sampai mati. Di jembatan itu juga ada. Kenapa? Gimana ceritanya gimana? Awalnya gimana? Mobilnya lagi mau kencang. Oh, mobilnya kencang ngebut. Iya. Dia lewat, Oh, melupai manusia, ketabrak. Oh, yang bawa mobilnya takut. hmm. Wah, terus terjun. Oh, terjun ke sungai. Iya, mati semua. Ya, itu yang harus dihukum, bukan aku. Aku tidak mencelakai. Iya. Ya itu kan udah mati orangnya. Iya, Nggak usah dihukum. bukan orang, bukan manusia. Siapa? Di bangsaku juga, tapi beda. Oh, jadi gimana? Nggak ngerti saya ceritanya. Gimana ceritanya? Pelan-pelan dong, jadi nggak ngerti. Iya, kan mobil itu lewat itu. Kenceng. Iya. Ngebut ya. Oh, Terus? bangsaku itu tuh di si jin itu tuh. Hmm. Oh, lewat kayak manusia. Oh, si jinnya nyebrang. Iya. Nyamar jadi manusia si jinnya kayak nyebrang. Terus? Mobilnya takut mau nabrak manusia. Oh, karena takut ketabrak, dikira manusia, akhirnya ngehindar. Iya, nah itu yang jahat. Terjun. Mati semua, satu keluarga itu. Itu kamu? Bukan. Ah, kamu Iya, jangan-jangan. aku tidak gitu. Aku bilang aku ikut aja di atas. Nah, Oh. itu mati satu keluarga itu. Itu yang harus dihukum, itu bukan aku. Nanti saya cari. Cari sana, tapi jangan ganggu aku. Ya kamu juga ganggu, itu sama kemarin Simba sampai dirawat gara-gara kamu. Kan tidak mati. Tidak Wah, apa-apa. nggak mati. Parah kau. Nggak mati ngomong seenak Iya. jidatmu. Tidak mati kan itu. Kalau Hampir. mati aku dihukum. Tetap saya penjara nanti kamu. Tidak mau. Emang enak di penjara. Iya, daripada kamu ganggu orang terus. Nggak bisa. Aku Itu nggak memang di jembatan itu ada kerajaan banyak. banyak. Oh, jadi kamu nggak masuk di kerajaan? Enggak. Itu yang nyamar jadi orang nyebrang itu siapa itu? Itu yang di pohon hampir roboh itu. Itu tempat kerajaannya di situ. Ada pohon hampir roboh di situ kerajaan dia. Iya. Oh, dia orang kerajaan. Hmm. Karena itu kenapa disuruh dari kerajaan atau kemauan dia? Dari kerajaan. Disuruh. Kerajanya juga suka gangguin. Yang Katanya benar kamu. Biar manusia bilangnya tumbal. Begitu.
biar tumbang katanya. Wih, aku takut tidak, enggak. Siapa? Ampun, enggak. Itu manusia itu yang nanya. Aku enggak ngasih tahu enggak. Oh, kamu yang Iya, suka ganggu di ini, jembatan itu? iya, ampun. Apa kamu cerita Enggak. semuanya? Iya, aku ditanya enggak. Aku dibawa-bawa. Aku tidak ada urusan denganmu. Aku ditanya Sudah aja. kukatakan, jangan kamu ikut campur. Enggak, aku cuma jawab Bukan dia nanya. kerajaanku. Yang salahnya dia. Apalagi kamu membawa-bawa namaku. Enggak. Udah, Itu saya manusia tangkap. Manusia itu yang harus. Mana? Nggak ada, udah saya tangkap. Sudah saya tangkap. Kamu kenapa ada di Serahkan jembatan? kepadaku. Nggak ada, sudah saya tangkap dia. Kamu ngapain ada di jembatan itu, ngapain? Aku bukan penghuni jembatan. Terus? Tadi katanya ada kerajaan dekat jembatan itu. Ada pohon roboh itu tempat kamu. Ya, Ya, terus kenapa? lingkungan itu tempatku. Kenapa ngeganggu orang yang lewat sampai terjun ke sungai? Itu urusanku. Untuk apa? Tujuan kamu untuk apa? Untuk memberi makan Memberi makan siapa? rakyat-rakyatku. Masa caranya begitu? Nggak boleh cara begitu. Nah, terserah aku. Kamu kemana? Nggak ada, sudah saya simpan, saya penjara. Tinggal kamu nanti. Kamu di situ berapa lama jadi raja di situ? Tidak ada urusan denganmu. Untuk apa aku bercerita? Ada urusannya. Kamu ganggu pengendara di situ, ya urusan saya berarti. Sudah aku katakan, aku hanya mencari makan untuk rakyat-rakyatku. Makan nggak begitu caranya, itu alasan kamu itu. Makan dengan kecelakaan itu nggak ada hubungannya. Apa? Maksud kamu apa? Tujuannya apa? Harus melibatkan manusia yang lewat di situ jadi korban. Sudah aku katakan. Ada masalah apa kamunya? Ada masalah apa dengan kami? Kenapa kamu melakukan itu? Ulah-ulah bangsa kalian juga. Wahai manusia. Apa? Maksudnya gimana? Ulah apa? Kenapa tempat yang aku tinggali malah dijadikan tempat-tempat kalian? Oh, dibikin jembatan, itu tempat kamu berarti? Ya, Oh. dulu itu wilayahku. Sekarang diusik oleh bangsa manusia. Oh, jadi jembatan itu dulunya tempat kamu, kerajaan kamu. Ya, Jadi kamu nggak salah nerima. satu bagian dari wilayah kerajaanku. Jadi kamu nggak terima gitu? Ya. Itu masalahnya, berarti dia nggak terima. Tapi yang harus kamu ketahui ya, manusia membangun itu di wilayah manusia, bukan di alam kalian. Itu menurut kalian. Iya, menurut kami Tapi itu di alam kami. kalian buta. Buta apa? Bukan buta, karena itu wilayah manusia, di dunia manusia, bukan di dunia kalian. Aku tahu hal itu, tetapi setidaknya harus permisi dulu. Karena bukan saja bangsa kalian, wahai manusia. Iya, memang. Kalau permisi ya pasti permisi, kita mengerjakan sesuatu hal pasti dengan doa, dengan ada. permisi kepada Sang Pencipta. Manusia yang dulu. Ada manusia sombong Sombong yang berani gimana? menantangku. Di saat itu. Ya, waktu membangun. Oh, kenapa nantang Ada kamu? perencanaan membuat bangunan itu. Hmm. Ada manusia yang sombong. Sombongnya Dan gimana? menantang. Sombongnya kayak gimana? Sudah, jadikan saja. Hmm. Tidak ada satupun makhluk-makhluk seperti itu. Kalau ada pun, akan saya musnahkan. Begitu kata manusia itu. Oh, kamu mendengarnya? Ya, waktu itu aku di situ. Padahal aku sudah memberikan Peringatan. izin Hmm. atau peringatan
Oh, kamu sudah berizin. Ya, Lalu kamu marah pas manusia itu nantang, seperti nantang. ya, karena dulu ada dua kelompok manusia. Iya, ada dua Yang kelompok satu. manusia, ya. Dia berdoa dan meminta izin. Iya. Bangsaku pun disebut. Hmm. Tetapi datang sekelompok orang yang ingin mencari kekuasaan dan ingin merebut pekerjaan itu. Dengan dalih, tenang, akan saya jaga. Pekerja-pekerja ini akan saya jaga. Dan tidak akan ada yang berani mengganggu pekerjaan itu. Terus? Dengan sombongnya. Dan kelompok orang yang baik itu diusir. Oh. Terus? Sampai ada perkelahian. Terus apa yang kamu lakukan setelah merasa tersinggung begitu? Aku sangat marah. Hmm. Dan waktu itu ada rakyatku yang dikurung. Kenapa? Tapi bukan dia. Dia meminta bantuan salah seorang manusia. Untuk mengurung itu? Ya. Kok nggak dia? Terus dikurung. Setelah dikurung? Setelah dikurung. Sampai saat ini tidak tahu kemana dikemanakan rakyatku itu. Sedangkan rakyatku sedang diberi tugas olehku. Tugas apa? Untuk memperbesar wilayahku dan menyatukan kerajaan-kerajaanku. Terus dengan kenapa kerajaan yang di bawah bisa air itu? kenapa bisa ada di jembatan itu? Kan sudah dapat tugas peluasan wilayah kamu. Kenapa bisa ada di jembatan itu? Karena Berarti berhadapan dengan manusia sombong itu dong. ya, manusia sombong itu menantang, yang pada akhirnya terjadi benturan. Lalu ditangkap. Ya. Kamu kenapa nggak melawan dia? Aku bukan tidak berani, tapi itu bukan urusanku. Yang ingin aku musnahkan adalah pengikut-pengikut yang mengusik ketenanganku. Ya, kenapa nggak balas dendam saat itu? Kenapa sekarang malah ke manusia yang nggak tahu apa-apa? Salah, itu nggak boleh. Aku hanya melampiaskan. Oh gitu. Iya, tapi nggak boleh begitu lagi. Kalau yang udah ya udah. Karena takdir dan hidayah kamu mungkin beda ya, beda waktu. Tapi sekarang kamu nggak boleh melakukan itu. Sebelum Harusnya kamu kepada orang yang nantang kamu. Jangan ke manusia, orang semua yang manusia. menantangku sudah tiada. Oh, sudah mati Tetapi dia. ada keturunannya. Tetapi aku tidak peduli. Karena bukan sama keturunannya. Aku hanya melampiaskan dan kekecewaanku. Ya, orang nggak tahu apa-apa lewat situ dicelakainnya nggak boleh, salah itu. Kamu yang salah sekarang, bukan dia lagi. Bukan aku yang salah. Siapa? Manusia itu. Kan udah mati, udah nggak ada. Kan sudah mati, nggak ada urusan lagi. Selesai berarti urusan kamu sama dia. Karena dia sudah mati. Yang sekarang yang kecelakaan itu orang-orang baru nggak tahu apa-apa. Kamu yang salah sekarang posisinya. Sekarang kamu yang salah. Sebelum ada yang bisa mengembalikan rakyat-rakyatku itu, aku tidak akan berhenti. Oh, yang ditawan dulu itu. Ya, Oh, masalahnya itu. boleh saja. Aku tinggalkan semua itu, tetapi kembalikan. Asal ada yang bisa menemukan. Karena dari rakyatku itu ada keturunan-keturunanku di situ. Memang yang ditangkap lumayan banyak berarti. Berarti lumayan banyak. Sekitar 300 prajurit. Oh, banyak, hebat berarti itu orang. Dan 4 keluargaku.
Kenapa waktu itu nggak langsung dicari kalau banyak begitu? Karena waktu itu aku tidak memiliki kekuatan. Aku kalah dalam bertempur. Dan pada akhirnya aku mengumpulkan kekuatan. Oh, jadi manusia itu mati jangan-jangan dibalas sama kamu? Soalnya kamu kok tahu dia udah mati? Ya, aku menyuruh dari kerajaan lain untuk mencelakainya. Hmm. Kamu ingat nggak dulu dibawanya ke arah mana? Waktu itu yang aku lihat Iya. kelompokku tawan lalu dimasukkan Dimasukkan ke apa? ke dalam kotak. Lalu diikat dengan tali dan dilemparkan ke arah selatan. Ke laut Ya, oleh manusia awak itu. harus. Ya, tetapi aku sulit menemukannya karena itu bukan wilayahku. Ada kerajaan-kerajaan bangsa air dan kerajaan di gunung sana yang tidak mengizinkanku untuk ke wilayah itu. Sepertinya masih ada itu bangsa kamu masih aman. Di mana itu? Dari mana kamu tahu? Ke arah selatan laut ya. Benarkah kalau begitu? Coba tanya orangnya pakai celana hitam Ya, waktu yang mengambil. celana hitam sepanjang ini. Ya, ya. Mirip kayak saya begini celananya nih. Ya, pakai celana hitam sebatas itu. Baju hitam. Ya, Ya, dibawa ke arah selatan. dari mana kamu tahu? Sedangkan sampai saat ini aku tidak tahu. Sudah mencari kemanapun dan aku mengirim klik sandi-sandiku untuk mencarinya. Ya. Tadi kamu bilang disimpan di kotak. Itu namanya kotak itu memang ada kotak khusus untuk penjara bangsa kalian. Saya paham, saya tahu kotak itu. Dan nggak semua orang memakai kotak itu. Kebanyakan orang kalau menjara tuh pakai botol aqua ya. Menjara jin tuh pakai botol aqua kebanyakan. Nah kalau zaman dulu enggak, saya hafal itu ada kotaknya. Bahkan bisa ditaruh di bambu, kalau nggak di bambu di kotak. Itu beda-beda tradisi dan adat ya setiap daerah. Kebetulan saya paham yang dia maksud kotak apa. Kotak itu atasnya ada ukiran. Ya, Ukiran itu adalah ukiran huruf rajah zaman dulu ya, zaman Sunda dulu. Ngomongnya siga bahasa urang kita. Ya. Sama ngomongnya kayak tadi Ya. gitu. Ya, itu orang kita di selatan ya, Laut Selatan. dan seingat Jakarta. Dekat sih dari. ukiran itu ada huruf seperti ini. Awalnya seperti ini. Huruf apa ya itu? Bukan. Wah, itu mah bukan, itu huruf zaman sekarang itu. Dan seperti ini. Huruf Jawa. Seperti itu. Dan dulu sebelum dia ada yang menambahkan huruf seperti itu. Ya udah, saya paham. Jadi Kalau kamu bisa menemukannya,
akan kutinggalkan semua pekerjaanku. Asalkan kamu bisa mengembalikan keluargaku dan rakyatku. Bahkan aku berani meninggalkan wilayah itu. Karena wilayah itu sudah ramai, banyak sekali manusia-manusia. Ya, itu kotaknya. Aku ingat warnanya. Itu benar sekali. Kamu panggil mereka dari sini. Kamu diam, kamu cukup panggil aja. Kamu ajak bicara mereka. Aku tidak bisa menyentuhnya. Kamu diam, kamu cukup bicara dari sini pelan-pelan. Bicara ke mereka pelan-pelan. Kamu diam. Ini kalau kedengar di sini ada bunyi-bunyi banyak ya. Ini benar. Ini salah enggak? Iya. Ini. Saya buka ya. Keluargaku semuanya. Ya udah saya buka. Benar sekali. Ini keluargaku. Ini aku. Betul itu? Ya, benar sekali. Kamu jadi jangan ada lagi saya dengar kamu di jembatan itu membuat ulah. Ya, Membuat masalah. aku tidak akan lupa janjiku. Terima kasih. Akan kutinggalkan wilayah itu. Aku tidak akan lupa sama janjiku. Kalau saya dengar lagi kerajaan kamu nanti saya pindahkan. Ya, boleh saja. Kamu saya tangkap nanti. Terima kasih manusia. Ya. Kamu Ternyata kamu sendiri. Hanya kamu yang bisa menemukan keluargaku. Tetapi kenapa keluargaku tidak ingat kepadaku? ya lupa kan udah lama. Nanti mereka tahu kenal. Kamu bawa mereka pulang. Ya udah kamu bawa mereka pulang. Ya. Mulai dari sekarang kamu jaga jembatan itu. Kalau ada jin-jin yang tidak baik, kamu usir, kamu perangi mereka. Baik. Ya, Kalau begitu, aku permisi. ya silahkan. Dah. Ternyata ini ada kesalahpahaman ya. Ada kesalahpahaman dulu saat mula-mula membangun. Jadi mungkin kurang tertib di upacara awal pembangunan. Itu sangat wajar karena terkadang saking banyaknya orang dan karena itu proyek biasanya berebut ya. Karena memang kalau proyek-proyek itu suka berebutan. Nah yang jadi korban ya orang-orang yang di bawah bukan orang yang di atas. Karena orang di atas itu kadang hanya nengok lokasi lalu kembali lagi ke kantor, pulang di kantor. Standby di kantor. Jadi orang yang lebih banyak di kantor tinggal di atas, mereka nggak tahu permasalahan di bawah dan tidak akan tersentuh oleh bangsa jin ketombe gitu. Tapi tersentuhnya paling hanya hawa-hawa negatif
jika itu pun menemui jin yang super kekuatannya ya. Kalau super kekuatannya bangsa jin itu bisa juga masuk mengintai dan mencari tahu siapa sumber masalahnya, itu bisa dicari sama mereka. Kalau jin itu memang kelas tahapannya memang sudah jauh ya. Nah, kalau bangsa jin itu sudah mengganggu, seperti apa sih? Nah, banyak sekali kalau bangsa jin itu sudah mengganggu manusia. Seperti apa contohnya? Contohnya, bisa mengganggu dalam kehidupan rumah tangga, banyak pertengkaran, banyak berantem, pasangannya sakit-sakitan, itu bisa jadi loh. Kalau nggak kena ke kita, berarti kenanya ke keluarga kita, itu bisa terjadi. Anaknya nakal sekali, anaknya ngabisin duit, anaknya nggak bener, anaknya sakit-sakitan mulu. Nah, itu bisa jadi efek dari pekerjaan kita yang sangat beresiko di lapangan. Gitu. Jadi bangsa jin itu kalau merusak manusia itu bukan berarti menampakkan diri, bukan. Jadi tidak terasa bangsa jin merusak kita itu nggak terasa. Seminggu sekali masuk rumah sakit, 2 minggu sekali masuk rumah sakit, itu bisa saja ada bangsa jin yang mengganggu dalam rumah tangga kita ya. Gitu. Jadi jangan dianggap bangsa jin mengganggu itu menampakkan diri, enggak. Jadi gangguan bangsa jin itu sebetulnya halus ya. Sebetulnya halus, sakit-sakitan, berantem, mudah tersinggung, ya suami istri ataupun dalam satu rumah keluarga, adik, kakak, sepupu, saudara satu rumah sering bertengkar, sering berantem, panas hawanya, mudah sakit-sakitan, sulit nyari kerjanya, susah banget, baru kerja sehari 2 hari udah masalah keluar lagi dan lain-lain sebagainya. Itu bisa pengaruh dari bangsa jin. Ya, jadi pengaruh bangsa jin itu ada nggak? Ya ada, bagi saya yang percaya ada. Seperti apa gejalanya? Seperti tadi gejala bangsa jin itu ya. Bisa mengganggu kehidupan bahkan dalam satu rumah keluarga ya. Nah, jadi tetap harus waspada. Mudah-mudahan pekerjaan kita saat kita bekerja selalu ada dalam lindungan Allah dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua dalam pekerjaan kita. Karena terkadang ya pekerjaan kita memang itu nggak ada lagi. Terkadang kan begitu ya. Contoh seperti bangunan, membangun di lokasi-lokasi ya. Memang pekerjaan kita membangun bangunan ya. Gimana lagi? Kalau enggak kita nggak makan. Nah makanya berdoa sebelum berangkat kerja supaya diberikan keselamatan, keamanan. Doanya apa? Doanya baca Al-Falaq aja. Baca Al-Falaq 7 kali udah cukup ya. Baca Al-Ikhlas 7 kali udah cukup. Baca Al-Falaq, baca Al-Ikhlas udah cukup. 7 kali kerja berangkat. Itu buat benteng untuk buat perlindungan kita saat bekerja ya. Terus semangat para imam keluarga, sehat selalu, terus cari nafkah ya. Semoga dimudahkan rezekinya. Jangan pernah takut dalam mencari nafkah dimanapun, tempat seperti apapun. Minta sama Allah, minta sama Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat perlindungan. Karena sejatinya alam dunia ini ya untuk kita, untuk manusia. Tetapi harus diingat bahwa Allah menciptakan jin, dan jin itu berbaur di sekitar manusia. Cuman berbeda alam saja. Tapi kita harus tetap waspada, karena satu tempat cuman beda tempat. Satu tempat tapi beda tempat. Nah itu yang harus kita waspada. Perbanyak berdoa, minta lindungan sama Yang Maha Kuasa, insya Allah aman. Yang penting hakul yakin, aman. Dan ingat, jangan berkata sombong. Wah saya berani gitu. Jangan berkata sombong begitu. Karena mereka malah merasa ditantang. Sama seperti kita manusia, kalau ada orang sombong kan kadang-kadang merasa nantang gitu ya. Merasa tertantang kitanya. Nah makanya hati-hati dalam sikap. Berdoa sama Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kerjaan kita aman sampai selesai. Dan bisa menafkahi keluarga dengan aman ya. Tanpa gangguan dalam pekerjaan. Amin. Udah itu dulu. Jangan lupa mampir di Kang Mo Channel. Di situ ada kegiatan saya sehari-hari. Sehat selalu untuk semuanya. Jaga kesehatan karena ini lagi musim pancaroba ya. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.